Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang dari SMPT Siva Fikriya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Selamat menyaksikan. Nah, perkenalkan juga, beliau ini adalah Bu Isy Sholehah MPD sebagai fasilitator saya dan Pak Holi Tantowi Yawahari MPD sebagai pengajar praktik saya. Dalam paket modul 1.1, yang pertama modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tugas A. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, yaitu sebagai berikut. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya disiplin, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi, keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak adalah menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematik, dan terencana. Maka dari itu, guru perlu menggunakan pendekatan IA yang berbasis kekuatan dan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Jika tahapan-tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana nyaman dan aman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Setelah mempelajari modul 1.4,
Peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Refleksi pemahaman tentang budaya positif. Saya sudah memahami sebagian besar konsep ini dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah dengan segitiga restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani murid yang bermasalah. Saat ini, saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Namun, posisi ini masih banyak kekurangan. Kedepannya, saya akan berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer, agar tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri murid agar menjadi manusia yang lebih baik. Hal yang menarik dan di luar dugaan berikutnya, ternyata ada banyak perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal yang baru juga saya dapatkan pada modul ini ialah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran jelas bagaimana mengatasi murid yang bermasalah. Setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu yang awalnya pemberian hukuman dapat membuat murid jerak dan tidak melakukan kesalahan lagi. Ternyata pemberian hukuman tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid dan justru meningkatkan perilaku agresif. Selama ini memberikan penghargaan dapat membuat murid melakukan sesuatu dengan baik. Ternyata penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saat mendapati murid yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong murid untuk berbuat salah. Saat murid menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pernah, tetapi belum menerapkan keseluruhan langkahnya secara lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, langkah yang belum saya laksanakan adalah menanyakan keyakinan, karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah maupun di lingkungan manapun. Terima kasih Bapak Ibu hebat telah menyaksikan pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.